user kita ini udah ketiga kali. Kalau untuk komputer mati total ini udah ketiga kali nih. Sama ini udah 3 kali. Maksudnya mati power on nya tapi tidak display ya, no display, power on no display. Nah tadi videonya nanti saya lampirkan video untuk ini ya. Sisihkan dulu. Bahaya. Sudah. Nah ini kita lihat dulu kondisinya. Kondisinya ini nyala. Udah. Ini udah kecolok semua. Monitornya ini yang kesini. Oh, sini yang ini sudah nyala. Cuma lebih outsource, ya outsource aja. Kayak si ini aja, kayak siapa, kayak si PKI SNSD. Si outsource tapi beda outsource, beda agensi, udah susah. motherboardnya ini tipenya masih AMD ya, series AMD. Ini kalau nggak salah DDR4 MSI B4 B450A Pro Max. Oke. Dan VGA card-nya GeForce GTX. Sepertinya sih sama. Oh. Kita coba. Seberapa tipenya di sini ada? $1060 ya. 1660 Super. Oke. Sekarang kita bongkar dulu aja. Kita bersihkan dulu. Konektor kita cabut-cabutin dulu aja. Udah kita copot. Terus yang ininya USB 3 nya power switch kita copotin dulu sebentar. Ini audio aja. USB 3 nya ada USB 3, USB 2 nya port yang di ini ya, front panel ya. Agak susah. Sudah. Ini powernya, power SW reset. Itu dari situ ada ya, kita copot aja. Oke. Sudah. Lanjut yang kita mau lepas apa lagi? Pin powernya kita lepas dulu. Pin power CPU nya ya, yang 4 atau 8 pin ya, kita copotin dulu. Nah, sudah copot. Udah kita copot, tinggal kita lepasin bagian ini VGA card-nya ya. Coba dulu. Oke, sip.
lepas dulu kartu wifi nya, lepas. Astagfirullah. Sudah, kita buka dulu. Kalau kurang panjang kita pakai yang lebih gede, lebih panjang. Buka dulu. Sudah, terus idenya kartu wifi nya kita lepas dulu ya. Lepas kita buka dulu. Lepas dulu ininya pengunci VGA card-nya. Udah. Nah. Bentar, saya pause dulu. Ini kalau agak susah, kita lepasin dulu aja. Nah, ini angkat gini, geser, ujiin ke belakang. Udah, baru VGA card-nya. VGA card masih sama, cuma motherboard-nya aja yang beda. Udah, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kartu wifi-nya ya. Kartu wifi ini sekarang kita lepasin dulu. Oke. Sudah, tinggal kita buka baut-bautnya dulu dan kita lepas harddisknya ya, karena itu buat di backupin. Bentar, kita update mana nih? Sama Mari ya? ya sudah. Kalau bisa kamu cari material marblenya kan warnanya tuh mirip-mirip warna desain awalnya ini. Sudah.
Sekarang tinggal kita lepasin motherboardnya, kita tes dia motherboardnya, kita bersihin dulu, nanti kita tes power supply nya tanpa. Oke, sorry, SATA-nya kita lepasin dulu, kabel SATA, power SATA, di atas SATA-nya. Oke, tinggal kita buka untuk backupin datanya. Katanya mau backupin datanya, ya kita lepas dulu aja. Kita lihat ada SSD SATA atau ke harddisk. Oke, bentar, agak susah ya, pause dulu aja. Ini bautnya, baut untuk pengunci SATA-nya kita lepas dulu ya. Pasti jangan di sini naruhnya ya, biar ribet. Udah kan, kita keluarin dulu deh SSD SATA-nya. Bentar ya, agak susah. Berarti harus di hadis, tapi kalau di sana sih ada tempat buat ngambil dulu ya. Kalau di sana sih ada kalau hadis itu di Jepang dipasang dulu. Kalau cek dulu apa ya? Cek dulu master finishing sama kayak mau pilih mana? Kalau di sana sih ada, tapi kalau hadis kita nggak ada, cuma hadisnya coba pasti ada sih. Kan ada ini ya. Sudah siapin dulu. Iya, ini mau habis, ukurannya ukuran 2,5 ini aja tuh. Kalau di tempat ini power kurang. Bisa. Mau bikin baru lagi. Oke. Kan power kurang. Lagi. Udah, backupin aja. Kita coba dulu nanti sambil, kalau ternyata nggak ada di SSD SATA berarti adanya di harddisknya.
Oke, kita bersih. Ini udah kita bongkar, dibersihin, tinggal kita bersihin dulu aja. Ini memorinya kita cek dulu. Ini garansinya. Coba ya. Ini merek apa nih? Vigen ya. 8 GB, satu keping DDR4. Sisihkan dulu. Terus 8 GB. Terus yang ini 16 GB. Terus ini tadi lanjut ya, tadi kan ini yang Vigen ini 8 GB, yang Kingston itu 16 GB. Yang ini 8 GB, aneh. 1688, mereknya nggak bakal dual channel ini karena beda-beda tipe. Oke, kita bersihin dulu, kita bongkar, coba dulu ya. Oke, bongkar. Cara bukanya udah. Nah, ini dia agak oke, kita silang bongkar, bukanya silang ya. Bangunan pendukungnya itu tuh bakal dieliminasi gitu Pak, lebih kecil aja, kalahin gunanya tuh jadi fokus buat pesawat aja. Nah, ini opsinya ada bentuk yang seperti ini, atau bentuknya misalnya ini nih. Memang ini belum pernah diservis ini, belum pernah di cleaning, agak-agak susah. Coba Lebih maju 5 meteran Pak. Iya, betul Pak. Jadi dari sini, oh ini bentangan. Ini berapa? Beda-beda sih Pak. Pesawat yang paling kiri itu yang paling gede, paling 39,5. Iya, soalnya kan ngambil dua, dibagi dua. Kalau ini kita jadi dibagi 3. ternyata ini kasusnya sama kayak waktu pertama kali saya kesini ya. Ini dia nempel pasta prosesor sampai kering, ini posisinya tuh baut-bautnya udah, dudukan bautnya udah selepas gitu di platnya nih, udah lepas tapi dia masih ngangkat aja. Sekarang kita semprotin dulu cairan IPA-nya biar dia biar dia merenggang ya. Berarti kayak opsi Kita diamin nanti pelan-pelan, kita goyang-goyangin. ini aja ya. Tuh kan bener kan? Stop. Ya sudah,
Berarti ini prosesornya ngangkat ya tuh. Kita bersihin dulu. 1,5. Oh, MK, hati-hati ya. Ini bahaya, ini bikin rusak, bikin prosesor bisa rusak ini. Ini AMD, itu jarumnya ya. Beda sama Intel. Kalau Intel yang jarum ini pin di sininya, tapi kalau ini pin di Iya. 100 meter dibagi 3. ini belum pernah dibersihin ya? Iya. Prosesornya itu belum dicabut prosesornya tetap ini nyambung agak susah. Side-nya sih yang agak di sini kan error gitu ya. Agak error gitu. Sisi depannya agak maju Pak, karena Max 8 ini lebih panjang. Kita diamin dulu ya, karena Lebih panjang 5 ini meter. biar kerak-kerak yang pasca prosesor biar lunak. Yang paling tinggi ya. Yang paling tingginya sampai atas. Yang paling tingginya itu sebenarnya di 17 sih masih Pak. Ini sih dapat di 16 jadi kayaknya biar aman kayak di 17 aja. Jadi secara tinggian aja flight safety-nya itu masih oke. Iya, maksudnya yang Oh, kalau dulu ya. oke, berarti gue pilih ini ya. Yes. Soalnya juga kan ada subsidi silang sama ruangan-ruangan pendukung juga hilang gitu. Sama ini Pak, kemarin gue ngobrol sama Pak Bas, sekedar mau dapetin informasi pakai profilan kerja atau pakai profilan lain gitu. Ini pakai Remona, tapi pakai Remona 300 150 ya. Oh gitu ya. Jadi gua gambarinnya ini dulu aja ya, asal dulu aja ya, kayak apa? Pakai kira-kira dulu aja ya. Oke. Misalnya 300 lah ya, pakai profil 300. Jadi bisa kayak bisa di apa kue? Semeter lah. Iya, masih jauh maksudnya. Masih jauh. Buat bersihnya. Oh iya. Bersih dalam 16 gitu ya. Berarti nggak pakai sistem Remon apa ya? Pakai vlog ya? Oke. Salam berapa Pak? Salam. Kira-kira aja berapa Pak? Yang bentangan segini biar gue gambarin gitu. Kan ini kita tengahnya ini kan ada tahap-tahap nih. Lebarnya 1,5 meter ya? 1,5 meter. Oke. Terus di sininya kasih pipa gitu ya? Pipa berapa Pak? Udah gitu aja Pak. Paling. Berarti gue pilih ini ya. Oke siap. Thank you Pak. Iya. Nah soalnya kalau gue kasih opsi lain terus dia suka, habis itu kita pulang tiba-tiba harganya melejit, ya lagi, ya kan? Mundur lagi. Ya. Ini office-nya mengecil, office-nya jauh mengecil gitu.
kecil, tapi dia pintunya tuh pengen tutup full pak, nggak ada lubangnya. Gitu. Jadi nanti aku bakal bikin ini bakal pintu geser atau apa gitu. Terus di atasnya tuh itu masing-masing gitu. Pintu geser kayak garasi aja kali ya. Pokoknya secara struktur kita pilih ini ya Pak ya, jadi gue kasih satu opsi ini aja ya. Oke. Ya. Oh iya, si Chris belum datang Pak. Masih ini dia belum dapat dari transport. Nanti gue kabarin deh kalau dia udah datang. Lu kemana nanti enggak? Oh iya, nanti gue kayak kemana juga gue mau ketemu. Iya. Tadi kabaran sama pasar. Oke Pak. Ya. Pesawatnya ada berapa sih kira-kira? 3. Terus bukannya ada 2 ya? Iya 2. Boeingnya ada 1. Yang satu lagi itu pesawat medium ya? Komputer sama. Di CPU-nya itu berarti masalah bukan kebelahan. Bukan CPU. Jadi nanti kan di CPU dibongkar. Bisa. Iya. Oke nih. Jadi bukan kabel ya Pak? Bukan, ada deh coba. Oh iya. Oke. Kan kita lanjut. Nah, ini masih keras banget. Masih keras. Kita coba. Ini kasus seperti ini. Prosesornya itu nempel di sini. Sering terjadi kalau kelamaan hard waktunya ini ya. Hard waktunya dibersihin, diganti pasang prosesor. Ini kemungkinan lebih dari 2 tahun nih. Jadi dia keras, mengeras dan susah lepas. Ini kita cek dulu. Oke, kita coba dulu. Ini kita pelan-pelan, kita bersihin dulu. Ini agak susah diangkatnya, pelan-pelan dulu ya. Nah, hati-hati ya, kan serem banget itu, parah. Oh. Ini pasanya terlalu banyak nih, jadi dia susah mengering dan kayak ini dulu ya, bahaya ini. Aduh, parah. Terlalu banyak pasta prosesornya, nggak secukupnya. Jadi harus waktunya diganti, dibersihin. Dia nggak dibersihin, ya akhir jadi kering, jadi agak susah dicabut, mengeras. Ini kita gini dulu ya tuh, hati-hati tuh, jarumnya hati-hati nih, serem banget. Kita ini bahaya banget, parah. Pasta prosesornya terlalu banyak dipakai, bleber ke kiri kanannya dan jadi mengeras.
terlalu banyak, harusnya secukupnya aja nih, lebar ke kiri kanan terus bawahnya. Oh, oke, kita sudah. Nah, kita hitung lagi, kira-kira masih ada gak? Ini terlalu banyak ini, bener. Bahaya ya, hati-hati jarum-jarum pin jarumnya ya, ini bahaya. Bengkok dikit nggak bakal nyala, nggak bakal bisa nyala. Oh, itu kalau waktu pertama kali merakit CPU itu, prosesornya, pasta prosesor jangan terlalu banyak, jangan sampai ini terlalu bleber, kebanyakan menambahkan pasta prosesornya waktu pertama kali rakit PC nya. Kenapa saya bilang pertama kali rakit PC? Saya udah nanya ke usernya, ini belum pernah dibersihin, berarti otomatis waktu rakitnya ini pastanya memang terlalu banyak, nggak secukupnya, bleber kemana-mana. Bentar, saya dulu titiknya. Titiknya dulu ya kita. Ini Ryzen-nya, Ryzen 7 5700G. Kelihatan ya Ryzen-nya. Ryzen. Oke, mesin dulu. Sudah. Titiknya ini ada di sini ya, sudutnya Ryzen. Iya, benar. Kemudian dia bantal anak. Kita lihat sini ya. Kalau dari pojoknya kita lihat dulu coaknya di mana. Coaknya berarti di sini kita lihat coaknya ya. Coaknya di sini tuh. Itu kita lihat di sini berarti ya posisinya. Ini kan coaknya di sini nih, yang kuning ini ya. Oh, yang ini nih. Yang ini nih. Oh. Coaknya kuning ini. Ini coaknya kuning ya. Coaknya tuh. Dia ada coaknya kuningan ada ya. Ini berarti patokannya di sini. Jangan sampai salah. Pasangin. Nah, oke. Udah, posisinya udah benar sini. Sini. Nah, sudah ya. Baru kita akhir. Posisinya udah benar. Tinggal kita bersihin pinggir-pinggirnya, pojok-pojokannya. Biar oke. Mudah-mudahan nih masalah cuma di kotorannya aja ya. Kalau kotorannya calesnya mudah-mudahan bisa nyala. Kalau memang cuma kotor debu pasang, kita bersihin dulu aja.
Kita bersihin dulu. Ini udah dibersihin, memori juga udah bersihin ya. Setelah bersih tinggal kita pasang. Sebelum kita rakit, kita tes dulu power supply-nya, kita lepas. Ini VGA nya udah dibersihin ya. Oke, tinggal kasih pasang prosesor aja. Berdasarkan marking yang kita udah buat. Pasang platnya. Pasang prosesornya. Ini ya, jangan terlalu banyak biar nggak black pattern kemana. Kita ratain aja, secukupnya aja ya. Interior west gimana, ada hubungan nggak? Interior jadi itu belum. Ya, cuma katanya pakai roll juga itu. Jangan lah. Coba kamu kontak yang kemarin si AA Practice. Kenapa? Kurang rapi. Sudah kurang. Kurang rapi. Oh, Ada aja interior aku bagus. Ada certification. nih untuk kontak aja nih. Ada verification buat Ngerjain si interiornya panjang. Cukup ya. Tinggal tambahin dikit aja di sini, di kipasnya. Namanya Pak Wilhan Winata, ada verification kontraktor. Ayah. ya ada nggak punya kan? Punya ini satu dua. Kalau yang satu lagi ya setnya akhir. Di keluar rumah. Tapi kan ini aja. Tinggal pasangin aja. Suspend prosesor. Di frame taruh sini. Berarti tinggal pasang seperti ini aja. Udah. Sudah sesuai. Posisi pasin dulu ya. Posisinya harus dudukannya ini kan nggak sama ya. Jadi otomatis ke dudukannya nggak bakal ketuker. Kalau ketuker itu nggak bakal bisa, cuman posisi kiri atau kanan aja, nggak bisa atas bawah. Kiri kanan, ini kiri kanan ya, kiri kanan, dan saya nggak bisa diputar gitu. Oke, kalau udah ini mendekati ini karena posisinya dari awalnya begini biar gampang untuk power CPU nya. Ini langsung kita baut dikit-dikit aja, bautnya menyilang. Kan yang si Legrandi itu dropnya ya, namanya sih juga itu. Itu warna yang di situ tuh yang kayak plain gitu, yang merah ya, yang plain gitu lah, yang terlalu rame. Nah, kamu follow up deh di grup, ada grup. Follow up aja tuh, kita ajakin meeting, zoom ya, ngomong aja. Oke, Kasih taunya dari sekarang, orangnya baru selama. nanti kita cek juga nih ke baterai CMOS BIOS nya, apakah voltasenya kurang apa enggak. Bentar, saya pause dulu.
Ini terlalu panjang ya. Oke, agak ribet dulu aja biar gampang. Nggak terlalu panjang. Oke, deh. Kalau udah tinggal kita pasang memorinya. Ini udah dibersihin semuanya. Kita tes tanpa PGA card ya. Setelah itu baru pakai PGA card. Ini bukan dual channel ya, 33 keping ini enggak dual channel. 88 16 32 tapi enggak dual channel karena ini memorinya belinya bukan dual channel tipe. Nah, sudah tinggal kita akan copotin ininya dulu ya, power supply-nya. Ini saya udah lepasin kabel-kabelnya. Nanti kita tes dulu. Kalau tes nyala berarti cuman panas overheat aja, sensornya pastanya kering jadi nggak bisa nyala. Oke, saya pause dulu aja. Sini ada indikator untuk powernya ya, USB power, berarti ini tekan power sini. Nah, udah nyala. Kita coba keyboardnya, kan udah colokin nih, tampil kah? Jadi bikinnya tuh khusus gini aja, misalnya arsitektural. Nggak ada tampilan sama. Oh ini udah, monitor udah nyala. Cuman tampilan dari CPU-nya belum. Nah kita tuh berapa Belum ya. berapa minggu aja, misalnya 2 minggu. Indikator coba. Terus MKP itu 2 minggu, struktur 2 minggu. Belum bisa juga, belum tampil ya. Oke, berarti kita coba tes satu-satu memorinya, kemungkinan memorinya yang bermasalah. Kita matiin dulu. Nah nanti coba konsultasi sama Chris sama Dava gitu ya. Kalau juga sudah. berbeda, perlu konsultasi. Setelah kita matiin aja ya. Arbi gitu. Range-nya itu jangan terlalu mepet ya, Bi. Ini kita tes pakai yang, coba kita VGAN, punya VGAN dulu. Yang 8 GB ini kita colokin di DIM berapa? 1 2 3 4 di 4 dulu coba. Jadi nanti tuh kayak udah tinggal udah bikin kita plotting aja tes. gitu loh. Coba. Template aja gitu. Jadi semua jadi kliennya tuh udah bayangan, oh ini kalau bikin konseptual tuh biasa orang tuh segini gitu lamanya. Monitornya. Oh revisi tuh segini gitu ya. Ini harusnya kedap-kedip nih, harusnya lampunya. Jadi mereka Harusnya dia kedap-kedip, tek langsung nyala. Nah, coba udah. Oke. Nah, udah tampil. Kita lihat. dibikin Ini kayak kurang masuk tabel ya. gitu aja apa. Oke, sorry. Ini nggak tampil karena tadi saya reset dulu baterai CMOS-nya. Saya matiin dulu ya. Ini udah ini udah bener, udah insya Allah sih udah CPU-nya udah normal. Kita matiin dulu. Ya. Ya. Pasangin. Coba lagi, sebenarnya. Coba. Ini kalau dia nyala dia otomatis kedip-kedip ya. Indikator kedip-kedip, nah kedip-kedip, baru ke keyboard. Nah ada kedip-kedip ya indikatornya. Nah udah, harus tampil. Nah tampil. Ah mbak ini udah ya, udah nyala ya tuh, udah bisa. Ini tadi saya pasang 3 memori ini nggak tampil. Saya tes satu-satu dulu. Kalau ditampil berarti kemungkinan ada bermasalahnya. Yang penting intinya, iya ada 32 GB, 88 sama 16 32 total.
Ya, intinya ini udah alhamdulillah udah nyala lagi ya. Tinggal tes memorinya lagi, yang 2 memori ini ya. Kita matiin dulu. Ya udah, kita matiin. Oh iya, di eject dulu aja, remove dulu. Udah. Ini sekarang memorinya yang ini kan 8 GB ya. Tinggal coba ke 8 GB dulu. Walaupun bukan dual channel, kita coba dulu aja ke bank di sebelahnya ya, bank 3 atau nah udah bank. Tinggal yang 16 GB ini yang kalau semuanya bisa berhasil berarti memori nggak ada masalah, langsung kita tes VGA card. Oke, coba kita tes. Nah, indikatornya dia harus ada kedip di motherboard, baru masuk ke keyboard indikator 6 block nyala, baru ke monitor tampil. Coba. Oke. Udah tampil. Berarti memorinya satu mati nih, antara slotnya atau memorinya mati. Kita matiin dulu aja, shutdown dulu. Kita tes yang memori VGA tadinya lah, yang VGA 8 GB nyala, kita masukin ke slot yang ke bank yang satu lagi nih, yang nggak bisa ini. Kita coba ya, kalau ke bank berikutnya nyala berarti bukan DIM-nya atau banknya yang bermasalah, tapi RAM memorinya, bukan modulnya, bukan modul di motherboardnya. Tes dulu. Sudah ya. Nah, kita coba tes. Ini memori masih posisi memori 3 tampil nyala, ada kedip. Nah, ya fix ini kan memorinya bermasalah. Yang tadi 8 GB memori modul slot. Ini ada giniannya karena DIM-nya ya, DIM-nya salah. DIM-nya harus masukin slotnya, tapi ini udah nggak masalah sih. Yang penting dia normal. Kita tes ke bank 3, bank 4 udah oke, bank 3 oke. Kita matiin dulu. Kita ke bank 2, bank 1-nya ke DIM 1, DIM 2 atau bank 2, bank 1 nyala normal, berarti memori yang bermasalah. Selain motherboard nggak tampil karena memorinya yang bermasalah. Kita ke DIM 2 dulu, kita pindahin memorinya. Oke, DIM 2 atau bank 2 ya, kita tes apakah nyala. Coba indikatornya, indikator ya tidak kedip normal. Oke, tampil ya, berarti tampil oke. Ini motherboardnya MSI B450A Pro Max MS7B86 ya. Nah, udah, ini 8 GB, sesuai ya, 8 GB. Berarti bank 3, bank 4, bank 2 itu udah normal. Tinggal ke bank satunya ya, kita tes untuk memastikan bahwa 4 bank atau modul DIM 1, DIM 2, 3, 4 nya normal ya. Oke, lanjut kita pindahin ke bank 1. Oke, kita tes lagi, coba lagi. Coba nyala, coba double dip. Oke, lama yang satunya gak nyala.
Nggak tampil, berarti bank. Coba sekali lagi tes dulu apakah kurang kencang. Tes dulu. Ini yang dim 1 atau bank satunya itu nggak nyala ya, aneh ya. Kita coba lagi, tes lagi. Coba kencengin lagi dulu. Nah, udah bunyi, mudah-mudahan normal dim satunya. Oh, normal. Normal ya. Ayo, nah normal. Berarti nggak ada masalah. Dim modul dim 1, dim 2, dim 3, dim 4 nya itu normal, nggak ada masalah ya. Oke. Sudah. Udah nyala ya. Udah oke. Shutdown dulu. Berarti yang Vigen DDR4 Vigen 8GB ini normal. DIM-nya juga modul DIM bank modul memorinya normal, nggak ada masalah. Yang ini kita tes dulu lagi, yang tadi bermasalah 8GB ini ya. Yang SK ini kita coba tes dulu. Tadi kan di DIM 1 2 nggak bisa ya. Kalau nggak bisa juga berarti udah fix memorinya ini yang bermasalah. Coba dulu. Oh, dari bentuknya aku masih satu. Udah ya, udah masuk. Kita tes DIM 1 modul 1. Kita coba. Itu kirimin dulu aja yang dia minta sih kemarin. Ini satu opsi dulu. Fir, tapi itu udah dari yang kemarin aku minta nggak? Maksudnya tanyain dulu. Ya kan kemarin katanya segmented. Coba ya. Udah dapet belum video segmentednya kayak apa? Oh ya. Bentuknya. Apa yang segmennya? Jadi kan kita bentuknya lengkung kan. Nah, itu Tampil berarti di modulnya itu ya, pindahin aja. Kayak bagus gak yang dia punya bikin Memori modul apa. Maksudnya kayak Kalau menurut aku gini deh, nah ini yang mana itu menyusul. karena dia nggak bongkar. Oke. Tip 1 ya. Menyusul, tapi kita kirimin dulu yang kemarin. Ini dari sini kan di sini ada HT itu yang memorinya ya. gitu. Karena aku minta Kita lihat. tanya juga si Firda, kamu harus pastiin kalau misalkan segmented itu kan berarti kan sambungan. Inggris aja ya. Dia bakal bocor apa enggak, karena itu kan buat sync ya. Gitu. Terus nanti dari atasnya dari Kasih gimana pilih. kalau dia Bongkahan nggak segmented dong ini. iya, tapi ini nggak ada bongkahan dia. Itu yang kemarin Kita coba memorinya. nanti kalau dari Batu Ubi ada versi kalau cuma kemarin dia bilang enggak sayang aja kalau SK ini 8GB DIM 1 ya. Oh, Cina ya? Korea. Oke. Ini udah oke. DIM 1 SK ini berarti dia harus ya. R-nya lebih gede gitu maksudnya. Oke, kita matiin dulu. Pasang. Kelihatan gitu. Tapi kan bongkahan itu kan jadinya lebih safe dong buat apa buat. Oh, ada berarti dia. Aku cekin sistemnya. Kalau aku B1 B2 kita ini yang 8GB juga itu DIM 1 DIM 2 aja ya, kita coba tes DIM 1 DIM 2 ya, coba tes nyala. menyusul aja. jadi aku kasih ya namanya aja ya tapi belum kayak apa sih ini aja dulu ya. Ini jangan-jangan kita udah mulai harus Coba ya. kerja nih justru menurut aku. Ya nggak sih? Coba deh kamu kirimin dulu ini, nanti follow up dulu. Kalau memang ternyata mereka desainnya udah gini. Oke, berarti ini udah oke ya, DIM 1A, DIM 1B udah oke. Udah oke belum? Desainnya kalau dari kita produce gambarnya aja, floor plan, ceiling plan. Nah, ini udah oke. Nah, di sini udah oke ya. Kirim dulu ini. Ryzen, terus kita cek memorinya. Kamar mandi itu nyusul. Ini yang Hynix, Tapi itu sembari kamu tanyain juga. yang Hynix Kingston 16GB. Berarti ini oke ya Kingston. Berarti nanti saya pindahin dulu aja ke pakai yang Vigen aja ya, coba 88 16 baru 16. Oke, gitu dulu aja. Buat ngebahas Aero ngasih harganya 20 miliar. Wow. Kira-kira. Strukturnya doang 9M.
Oh, udah sama ya? Hah? Udah sama semuanya ya? Udah sama semuanya 20. Kalau yang sebelumnya Hah? 2 kali lipat dong. 2 kali. Yang itu 10 ya? Iya. Dulu awalnya 13. 13. Oke. Nah, ini udah tiga-tiganya kita pasangin. Kita tes pakai. Ada single M. Ayo. Bisa kan? Lebih sobat. Coba oke. Kita matiin dulu, kurang kenceng ini biasanya. Nah, coba ya. Sekarang tanpa yang 16 GB. Yang 882 aja ya. 16 nya. Oke, baru kita pasang. Oh ya. Jalan. Oke. Tampil. Oke. Tampil ya. Berarti ini. Nah, ini udah oke. Memorinya. Ini kok unknown ya. Chipsetnya yang vegan itu nggak kedetek apa. Oke, 8GB. Oke, gitu aja, kita matiin dulu. Nah, ini kita coba lagi di sini lagi ya. B1, B2 nih, B2 dulu. Kalau dia normal, kalau memori normal berarti harusnya normal. Coba ya. Coba. Harus pakai tangan. Iya, harus di print dulu sebentar. Di print digital apa ini? Kayaknya di print deh. Apa digital ya? Nanti di print nanti di scan gitu mungkin ya? Fir, enggak, aku mau nanya. Kalian perlu dicap juga. Nggak bisa ya. Kita coba tes yang di B1, yang di B2. Kita tes. Sekarang modulnya yang A1, terusnya A2, terusnya B1 ya, bukan B2 modulnya. Coba tampil ya. Coba, oh tampil oke, berarti posisinya seperti ini ya. 8 GB, ping 1, ping di A1, A2, terus B1, B2. B1 bukan B2 ya. Nah, ini udah oke. Nah, ini posisinya udah 32 GB ya. Memori size-nya ya. Udah ya. Udah oke, kita matiin, tinggal ganti VGA card-nya ya. Kita pasangin VGA card-nya. Iya Pak, sorry banget. Kemarin kering banget. Iya. Kurang Sampai yang Oke. Tinggal VGA card-nya aja kita pasangin lagi. Pos dulu. Ini tinggal ini udah nyala. Sekarang kita pakai VGA card ya, dan sisa tes dulu ya. Lumayan Oke. banyak kan waste-nya gitu. Coba. Ya. Ini kayak gini-gini nggak ada sambungannya gitu. Oke. Oh, sambungan Agak biasa lama. aja ya. Nggak mau ada apa tuh biasanya dibikin tuh kali air gitu. enggak semua sih. Untuk Lama. bagian aja. Di mana di sana? Yang antara Ini udah muter. Kok lama muter? Ada kan di master. Coba lagi. Itu memang nggak pakai Bentar. air ya? pertemuan nanti. Oh iya.
VGA-nya. Hujan ya? Powernya dari satu lagi kita pindah ke sini. Kalau dia normal berarti VGA-nya nyala, tapi kalau nggak nyala berarti VGA-nya yang bermasalah ya. Karena tadi tanpa VGA cut nyala ya. Dari segi desain apa ada revisi? Tuh. Kalau nggak ada, kita masuk ke tahap selanjutnya, gambar penjahit. Mbak ini pakai ini. Gimana? Ini sekarang VGA pas pakai VGA cut nggak nyala, nggak tampil. Ini kemungkinan besar VGA cut yang bermasalah. Tadi tanpa VGA cut memori tes semuanya. Yang mana sih? Ini. Tadi kan masih onboard tadi yang memori. Ini VGA cut nih yang gede. Yang gede. Ini VGA cut nih. Oh. Nggak tahu. Oh itu kayaknya waktu itu dulu Mas itu ada VGA cut yang bekas pojok sana ya? Nah, enggak. Itu yang punya ini. Space Maksudnya di mana? Yang dia udah pernah ganti ya, gantinya yang lebih tipe yang 30-50 kalau nggak salah 35. Enggak, ini nggak pernah. Ini nggak pernah. Yang pernah ganti itu dia, makanya ada Yang pojok ada ini. VGA Kalau- di luar gitu. Kalau ada boleh pinjam dulu aja kalau dia bisa. Kayaknya ya. Ini ya. Iya. Ini berarti udah fix nih, ini VGA-nya bermasalah nih. Karena onboard-nya dia tadi tampil. panjang kan pendek. Dia nggak makin berat-berat banget sih Pak. Iya sih. Kan ada yang tergantung cacat produksi juga kan. Iya. Di slot VGA-nya sama VGA card-nya udah kita bersihin pakai cairan pembersih. Pakai tisu dibersihin. Jalurnya mudah-mudahan gak ada masalah. Kita balikin lagi ke jalur pertama ya. Ini goyang-goyang gini. Kita gini dulu aja. Kita ganjal ya, biar nggak godek-godek. Oke, udah kita coba. Coba. Tampil. Ya. Alhamdulillah. Makanan boleh ikut scan nggak? Oh, udah Mbak, berarti oke Mbak. Udah nyala. Normal berarti slotnya doang. Tinggal. Ini saya tes 15 menit ya, 10-15 menit kayak gini. Kalau dia normal nggak mungkin mati-mati lagi. Nanti baru saya rakit ke casingnya. Tinggal. Gitu ya kalau dicek. Iya itu mati. Wah itu. Kenapa ya Pak? Gantiannya gitu Iya, kita. kayak virus Dia PV. nular gitu. Bukan sebenarnya ada waktunya. Karena ada waktunya. Idealnya ini dia kerjanya kan agak berat ya untuk desainer drafter itu. Idealnya itu 6 bulan sampai 1 tahun idealnya. Ini kan lebih dari hampir 2 tahunan kurang lebih kan. Oh berarti yang ini ideal ya, karena dia setahun. Iya kurang ya. Tapi jangan nunggu mati. Pak. Jangan nunggu mati harusnya. Takutnya mesinnya yang rusak. Kalau mesinnya rusak parah, lebih mahal ya. Tapi intinya dari 3 kasus itu kan itu cuman karena kotor pastanya aja kering. Berarti ini tinggal, oh kok mati? Enggak, standby. Kirain mati. Standby ini udah. Oke berarti saya tes dulu 15 menit ya Mbak nih. Ya. Ini udah tadi udah dites 15 menit ya. Kita tes nyala dulu, sebelum itu kita rakit lagi. Coba tes lagi. Budidaya lemon. Udah nyala, oke. Berarti nih nanti kita langsung kita rakitin. Udah normal, semuanya udah normal. Gak ada masalah. Oke. Satuan aja. Artinya kartunya bakal datang tapi sampai saat ini. Oke, udah kelar. Tas dulu. Ini udah kita bersihin semua ya. Udah bersih, tinggal kita pasangin rakitin ya.
udah bersih, tinggal kita rakitin lagi, kita pasang harddisknya segala macam ya. Oke, itu dulu aja. Power SV HD delete. Ini ada tuh reset power rate, berarti di samping reset itu HD delete ya. HD delete dulu, kita masukin HD delete. HD delete indikator untuk harddisk atau SSD SATA-nya ya, yang bekerja itu dia berarti otomatis kita kedip menandakan. Nah, baru di depannya itu baru power rate indikator power di casingnya yang di front panelnya. Sudah ya, udah masuk, tinggal kita ini untuk VGA untuk LAN card-nya. Udah LAN card udah oke. USB 3 udah oke. Terusnya kita masukin VGA card-nya ya, jangan lupa. Sudah. Sudah saya rapikan dulu aja. Ini baterai CMOS-nya udah diganti. VGA card-nya, jadi kita pin powernya kita pasang. Ininya nanti kita ganti ke sini aja ya, biar nggak kena kipas. Oke, gitu lah aja. Ini udah normal semua, cuman masalahnya di casingnya minusnya ini kipasnya satu turun dari porosnya ya, yang magnetnya itu yang di bawah, dan panel powernya itu power dan indikator ininya yang bermasalah. Kalau reset sama power sih enggak ada, cuman lampu LED nya yang bermasalah. Casingnya udah gitu aja, tampilan udah nyala, udah siap, udah oke.